Jumpa lagi, kita akan merenungkan firman Tuhan dalam Amsal 24 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Secara khusus saya baca Amsal 24 ayat 16 firman Tuhan. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perenungan firman Tuhan ini dibawa tema kegagalan bukanlah akhir segalanya. Saudara, semua orang pasti pernah mengalami kegagalan di sepanjang hidupnya. Bukan sekali atau 2 kali, tapi mungkin juga berkali-kali. Ketika gagal, kebanyakan orang meresponinya dengan sikap negatif, menyerah dan putus asa. Namun sebagai orang yang percaya, kita diajar untuk tidak gampang menyerah dalam situasi apapun, melainkan harus terus berusaha dan berjuang. Ketika gagal, ada kalanya kita merasa lelah untuk berdoa dan berharap. Lalu kita mempunyai banyak alasan untuk berhenti berdoa dan berusaha. Tapi ada tertulis, siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Artinya kesia-siaan. Dalam Pengkhotbah pasal 11 ayat 4. Tuhan tidak menghendaki kita terpaku kepada kegagalan-kegagalan masa lalu. Melainkan terus harus maju menatap masa depan. Saudara, justru kita harus menjadikan kegagalan sebagai cambuk untuk kita keluar dari zona nyaman dan mengizinkan Tuhan untuk bekerja lebih lagi di dalam kehidupan kita. Maka dalam Filipi pasal 1 ayat 6 Paulus berkata, aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada hari Kristus Yesus. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Bahkan saat kita berada di titik terendah sekalipun, di saat kita tidak berdaya, firman Tuhan meneguhkan, ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Mazmur 121 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Tidak ada janji yang tidak ditepatinya. Saudara, salah satu contoh konkret di dalam Alkitab adalah Yusuf. Adalah contoh orang yang mengalami berbagai masalah berat dan berada dalam situasi yang seolah-olah akan menghantarkannya kepada kehancuran. Namun ketika dia terus menjaga iman dan konsisten dalam iman, tetap mempertahankan hidup yang benar di hadapan Tuhan, proses demi proses yang dijalannya semakin menghantarkannya kepada penggenapan janji Tuhan. Mengapa? Karena dalam segala perkara Tuhan untuk bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kita bersandar pada apa yang kita lihat secara jasmani, melainkan percayalah pada kuasa otoritas Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan siap, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Dalam Mazmur 126 ayat 1. Artinya Tuhan tidak pernah membiarkan kita gagal. Dalam sekejap dia bisa membangunkan kita kembali, memberikan kita semangat untuk terus maju. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.